Halo guys, kali ini gue nggak akan unboxing Beyblade, tapi gue akan ngebahas detail mengenai limit break system. Nah, sesuai judulnya ya, limit break system itu OP apa enggak sih? Nah, karena menurut gue sistem kali ini tuh cukup menarik ya untuk dibahas. Mau tahu lebih detailnya, langsung aja kita bedah satu-satu mengenai limit break system. Yang pertama gue akan ngebahas sedikit mengenai limit break system. Nah, apa sih limit break system itu? Nah, limit break system itu adalah sistem di mana Beyblade akan berubah fungsi di pertengahan permainan ya, jadi nggak di awal. Biasanya kan kalau kita ngeliat sebelumnya tuh yang macam Chozetsu Spriggan ataupun Chozetsu Achilles itu di awal ya, kita narik Beyblade-nya bentuknya akan berubah. Nah, beda lagi dengan limit break system ini kalau kita mainin dia pas kita launching, pas kita lempar itu dia nggak akan berubah, cuma ketika dia beradu dia akan berubah fungsi. Nah, untuk saat ini hanya 2 Beyblade yang menggunakan sistem limit break. Gue akan coba ngebahas satu-satu dari limit break system ini. Nah, yang pertama itu adalah ringnya ya. Nah, ringnya limit break system ini kan kita bisa lihat ya. Ini gue buka dulu. Yang pertama itu gue ngebahas Hyperion. Nah, yang Hyperion ini kita bisa lihat ya. Ini kan di sini dia double chassis ya, double chassis, cuma di dalamnya ini dia nggak ada besinya. Nah, pengganti besinya itu adalah ini guys, ini disnya. Nah, disnya ini bisa dibilang kayak ini ya, besi yang di dalam ini dikeluarin. Jadi kalau menurut gue Hyperion ini nggak pakai sistem double chassis. Terlihat double chassis, cuma menurut gue ini bukan double chassis, karena double chassis itu besinya di dalam. Nah, untuk bagian luarnya dia nggak pakai besi lagi. Nah, kalau bisa dilihat nih, kalian lihat ya, untuk disnya itu kan disk khusus ya. Kenapa disk khusus? Nah, fungsi dari disnya ini kan bisa dilihat ya detailnya. Nah, di sini ada itu jarum, yang bukan jarum sih, mungkin penunjuk ya, penunjuknya itu. Nah, penunjuk itu ada di sini, di dekat R ini. Nah, di sebelahnya kan ada lubang nih. Fungsi dari lubang ini itu adalah klikan ataupun kuncian untuk mengaktifasi atau men-trigger dari limit break system. Nah, gue akan kasih tahu bedanya dengan punyanya Helios. Nah, ini guys, bisa dilihat punyanya Helios posisinya ada di tengah. Bisa dilihat ya perbandingannya. Perbandingannya ada di tengah, ini ada di sebelah kiri di dekat huruf R. Nah, kalau di tengah ini itu triggernya itu di klikan kedua. Jadi pas klikan pertama dia tetap fungsinya tetap sama, klikan kedua dia baru limit breaknya keluar. Nah, unik ya guys, gue akan kasih contoh. Karena ini punya Hyperion dan di sebelah huruf R ini ya, pemicunya ini gue akan tes buat kalian biar tahu. Di kuncian pertama dia akan limit break. Nah, gue akan ganti dengan punyanya si Helios. Nah, punyanya Helios ini ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah. Dia akan diklikan kedua baru limit breaknya ke trigger. Klikan pertama dia nggak trigger, klikan kedua dia baru ke trigger, ketiga dan burst. Jadi bisa dibilang ini cukup unik guys, desainnya cukup unik. Makanya kenapa sistemnya kayak gini, kalau besi ini nggak ada ataupun di dalam semua, fungsi limit break ini nggak bakal bisa jalan. Ataupun kalau kalian pakai disk ini ya, bukan disk khusus ini, disk yang sebelumnya itu yang dari 0 sampai 13 ya, gue agak lupa. Itu posisinya dia itu rata, posisi disknya itu rata. Jadi kalau dimasukin ini dia akan langsung nyentuh limit breaknya ini. Jadi limit breaknya ini langsung di awal tuh udah berbentuk limit break, jadi itu nggak bisa. Makanya dibuat disk khusus kayak gini yang mempunyai 3 fungsi trigger ya, sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan. Nah, uniknya lagi guys, kalau kita pakai punyanya si Hyperion di Helios, ini kan bisa dilihat ya, ini di sebelah R nya ya, ini trigger 1. Cuma kalau kita pakai di Helios yang rotasinya ke kiri, ini dia akan ke trigger
Bentar, ini gue kunci dulu. Dia akan ke trigger bukan di kuncian pertama, kuncian kedua, tapi di kuncian ketiga. Kuncian ketiga dia akan ke trigger. Jadi bisa dibilang ini kebalikannya. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau mau mainin si Helios dengan disknya si Hyperion ini, karena kunciannya ini terbalik. Ini gue lepas dulu. Ini agak susah nih. Nah, jadi kunciannya terbalik. Jadi kalau kalian menggunakan ini bisa dibilang ini cukup riskan ya, cukup riskan di burst karena udah di detik-detik terakhir ataupun di lock terakhir ya baru limited trigger. Tapi cukup ini sih kalau mungkin kalian nekat atau apa, ini cukup ini ya, cukup dramatis ya, di penghujung baru ke trigger. Nah jadi ini uniknya dari disknya si limit break system ini. Nah mungkin kalian udah pernah lihat video-video dari ini ya, Beyblade Amerika, Eropa ataupun Jepang. Ini locknya ini kok lemah banget ya Hyperion. Kenapa? Pertama gue kasih tahu kenapa locknya Hyperion ini bisa dibilang lemah ya. Sebetulnya nggak lemah-lemah banget, cuma dibanding yang lain itu dia cukup lemah. Nah sebetulnya ini nggak lemah guys. Ini kalau gue langsung colok ke sini ya, kalau gue colok ke sini langsung pakai dash driver, ini locknya keras banget guys, beneran keras, dan bisa dibilang ini hampir sangat susah untuk di burst. Nah dengan pakai disk system ini, gue pakai yang punya si Hyperion ya. Jadi dengan disknya ini di luar, ini membuat si locknya Hyperion ini sedikit lemah. Beda ya bunyinya yang tadi ya. Ini lebih gampang banget tuh membuat lemah. Kenapa? Kalau dia pakai double chassis yang bener-bener double chassis, nggak pakai disk ini, itu limit breaknya nggak bakal ke trigger. Makanya fungsinya tuh dibuat berbeda ya. Bisa dibilang nih modifikasi dari double chassis. Jadi dengan kuncian yang sedikit lemah itu buat nge-trigger limit break ini. Jadi bisa dibilang bukan karena locknya ataupun drivernya, cuma yang bikin dia gampang kebersih karena sistem disknya ini. Nah, sebetulnya menurut gue sih ini cukup unik ya. Kenapa? Kan namanya Beyblade Burst itu harusnya ngeburst ya. Cuma semenjak double chassis itu dia sangat sulit ngeburst. Mungkin kalian bisa lihat di video yang gue cantumin ini, si Hyperion ini bisa self burst ya. Cuma self burstnya selama gue tes itu dia nggak pernah self burst sendiri. Mungkin kalau kalian lihat video-video di YouTube mungkin bisa self burst sendiri deh ya. Dia self burst sendiri itu setelah dia beradu, ketika lawannya udah ke burst, tiba-tiba dia muter baru dia burst sendiri. Nah itu bisa dibilang salah satu yang agak ngecewain juga sih, ini dia bisa self burst dibanding dengan Helios yang menurut gue ini cukup kuat ya dibanding si Hyperion. Ini berapa kali gue coba tes itu dia hampir nggak pernah burst, ataupun selama gue nyoba itu mungkin 1-2 kali itu burst ya. Cuma sayangnya gue nggak sempet ngerekam. Cuma yang agak karena ini si Helios ini kenapa agak sulit di burst. Nah ininya sendiri locknya sendiri itu sebetulnya kalau menurut gue sih nggak terlalu keras, cuma ini jarang ini guys, kalau diadu itu dia hampir jarang keluar ya, jarang istilahnya jarang ke trigger gitu loh, jarang ke trigger. Jadi gue coba beberapa kali ngadu itu mungkin 1-2 kali, nggak sering, mungkin dari 10 percobaan ya, 10 percobaan itu 1-2 kali itu baru limit breaknya ke trigger. Entah kenapa, kalau menurut gue karena mungkin dari konstruksi badannya ya, bentuknya, kemudian ini fungsi dari drivernya yang membuat dia stabil muternya, jadi lebih sulit di burst dibanding Hyperion yang ini statik ya, statik, jadi gampang banget di burst. Oke guys, sekian dulu ulasan mengenai limit break system dari gue. Bagi kalian ada pendapat lain ataupun ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian komen di bawah. Yang pasti jangan lupa like, share, dan terutama subscribe. Bye bye.